Dunia sepak bola memanas. Di tengah geopolitik yang makin gila, isu mundurnya Iran semakin nyata dari FIFA World Cup 2026, dan nama tim nasional Indonesia tiba-tiba masuk jadi kandidat pengganti kuat karena masalah keamanan. Kalau kamu percaya tim nasional Indonesia bisa ubah sejarah dan bungkam semua keraguan, subscribe sekarang, dan komen Garuda mendunia. Di saat yang sama, PSSI bergerak diam-diam. 5 bintang Eropa siap dinaturalisasi, dan strategi gila disiapkan untuk mengguncang Asia. AFC bikin ulah. Indonesia merasa dirugikan, kecurangan AFC mulai terbongkar. Di tengah ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang semakin memuncak, muncul narasi besar yang mengguncang dunia sepak bola. Isu keamanan, tekanan politik, hingga pembatasan perjalanan membuat posisi Iran di FIFA World Cup 2026 mulai dipertanyakan. Bahkan beberapa laporan menyebut keputusan akhir terkait keikutsertaan Iran sepenuhnya ada di tangan pemerintah dan bisa berubah tergantung situasi keamanan. Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini, Iran belum resmi mundur dan bahkan FIFA masih memastikan Iran tetap dijadwalkan tampil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, di tengah ketidakpastian itu, muncul skenario dramatis yang mulai ramai dibicarakan. Jika Iran benar-benar mundur karena alasan geopolitik, maka FIFA akan dipaksa mengambil keputusan cepat. Dan disinilah nama tim nasional Indonesia tiba-tiba masuk dalam pusaran besar. Dalam narasi yang berkembang, Indonesia disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti, bukan hanya karena faktor teknis, tapi juga kesiapan tim dan stabilitas situasi. Bayangkan, dari sekadar peserta FIFA Matchday, tiba-tiba Indonesia berada di ambang panggung terbesar dunia. Namun di balik skenario itu, tekanan juga langsung muncul. AFC mendorong playoff, negara-negara Asia Tenggara memprotes, dan media internasional mulai mempertanyakan kelayakan. Tapi di sisi lain, Indonesia justru bergerak diam-diam. Skuad diperkuat, pemain naturalisasi dipercepat, strategi dimatangkan. Karena jika momen itu benar-benar datang, tidak ada waktu untuk bersiap dari nol. Dan disinilah cerita ini terasa seperti bom waktu. Jika Iran tetap tampil, semua kembali normal. Tapi jika Iran benar-benar mundur, maka dunia akan menyaksikan satu skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia tiba-tiba naik ke panggung Piala Dunia, di tengah konflik global yang belum mereda. Dan satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah Garuda siap jika sejarah itu benar-benar terjadi? Di tengah semua kemungkinan itu, satu hal yang terus bergerak tanpa henti adalah persiapan dari PSSI. Mereka sadar, menunggu keputusan bukan pilihan. Karena jika momen itu benar-benar datang, tim harus sudah siap, bukan baru mulai. Training camp mulai dirancang lebih intens dari biasanya. Program latihan tidak lagi standar uji coba, tapi sudah mendekati level turnamen besar. John Hertman bahkan disebut membagi persiapan menjadi beberapa lapisan. Pertama, peningkatan fisik dan daya tahan pemain. Kedua, penyempurnaan taktik menghadapi gaya bermain Timur Tengah. Dan ketiga, simulasi pertandingan dengan tekanan tinggi. Karena lawan di level itu bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental. Di sisi lain, PSSI juga bergerak cepat di luar lapangan. Proses administrasi pemain dipercepat, koordinasi dengan klub-klub luar negeri diperkuat, dan agenda pertandingan uji coba disusun agar benar-benar relevan dengan kebutuhan tim. Tidak berhenti di situ, integrasi pemain naturalisasi juga jadi fokus utama. Pemain-pemain baru tidak hanya dilatih secara teknis, tapi juga disatukan secara komunikasi dan pemahaman taktik. Karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Dan yang paling menarik, PSSI mulai menyiapkan dua skenario sekaligus. Skenario pertama, tetap fokus FIFA Matchday seperti rencana awal. Skenario kedua, langsung masuk mode persiapan Piala Dunia jika situasi berubah. Ini menunjukkan satu hal, Indonesia tidak ingin kaget. Apapun keputusan dari FIFA nanti, tim harus sudah berada dalam kondisi siap tempur. Karena di level ini, peluang bisa datang kapan saja, dan hanya tim yang siap yang bisa memanfaatkannya. Dan jika semua persiapan ini benar-benar matang, maka ketika kesempatan itu datang, Indonesia tidak hanya hadir, tapi siap memberikan kejutan besar bagi dunia. Dan di tengah persiapan yang makin intens itu, muncul satu langkah yang bisa jadi penentu arah kekuatan tim. PSSI dikabarkan tengah mempercepat proses naturalisasi 5 pemain sekaligus yang diproyeksikan langsung masuk skuad utama. Ini bukan sekadar tambahan pemain.
Ini adalah langkah strategis untuk melonjakkan kualitas tim dalam waktu singkat. Nama-nama yang mencuat kembali jadi sorotan. Pascal Struijk, bek tangguh dengan pengalaman kompetisi tinggi. Ian Maatsen, bek sayap modern dengan kecepatan dan visi. Dean Zandbergen, striker muda dengan insting gol tajam. Luke Valkyrie, winger cepat dengan eksplosivitas tinggi. Reno Muns, bek tengah dengan kekuatan duel udara. Kelima pemain ini disebut sudah masuk tahap akhir proses dan berpotensi disumpah dalam waktu dekat. Jika semua berjalan lancar, tim nasional Indonesia akan mendapatkan suntikan kualitas di hampir semua lini, dari pertahanan hingga lini serang. Namun seperti yang selalu terjadi dalam proyek besar, tantangan terbesarnya bukan hanya mendatangkan pemain, tapi menyatukan mereka. Karena setiap pemain datang dari sistem, liga, dan budaya bermain yang berbeda. Disinilah peran John Hartman jadi krusial. Ia harus meramu semuanya menjadi satu identitas permainan yang jelas. Jika berhasil, maka Indonesia bisa tampil sebagai tim yang benar-benar baru, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berani. Dan jika momen itu bertepatan dengan peluang tampil di level dunia, maka 5 pemain ini tidak hanya jadi tambahan, tapi bisa menjadi senjata utama yang mengubah sejarah Garuda. Dan ketika nama-nama pemain berdarah Eropa itu semakin santer dikaitkan dengan tim nasional Indonesia, perhatian media Belanda langsung tersedot, bukan tanpa alasan. Karena beberapa pemain yang disebut, seperti Pascal Struijk dan Ian Maatsen, memiliki latar belakang kuat di sistem sepak bola Belanda. Media di Belanda mulai membingkai ini sebagai fenomena yang menarik. Mereka melihat Indonesia sedang membangun proyek serius dengan memanfaatkan koneksi diaspora untuk memperkuat tim nasional. Beberapa analis menyebut langkah ini sebagai strategi, cerdas dan agresif. Karena Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan pemain lokal, tapi juga menggabungkan pengalaman Eropa ke dalam skuad. Namun seperti biasa, tidak semua reaksi bernada positif. Ada juga media yang mempertanyakan keputusan para pemain jika benar memilih Indonesia. Mereka menyoroti aspek karir, peluang bermain di level internasional, hingga risiko adaptasi dalam tim baru. Narasi yang muncul cukup tajam. Apakah ini langkah tepat bagi pemain, atau justru keputusan berisiko? Di sisi lain, ada juga sudut pandang yang lebih netral, bahwa sepak bola modern sudah berubah. Pemain dengan latar belakang multinasional kini punya banyak pilihan, dan memilih membela negara leluhur bukan lagi hal aneh. Dan justru dari sinilah perhatian mulai membesar. Karena ketika media Eropa sudah mulai membahas Indonesia secara serius, itu berarti satu hal, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim kecil. Mereka mulai masuk radar global. Dan jika semua proses ini benar-benar selesai, maka bukan hanya Asia yang akan terkejut, tapi juga Eropa yang akan ikut mengamati bagaimana proyek besar ini berkembang. Situasi belum juga mereda, justru muncul babak baru yang makin memanaskan suasana. Dalam narasi yang beredar, ajang Piala AFF disebut-sebut akan mengalami perubahan aturan yang dikaitkan dengan tekanan dari AFC. Aturan baru ini, dalam cerita yang berkembang, dianggap tidak sepenuhnya menguntungkan tim nasional Indonesia. Mulai dari jadwal yang lebih padat, regulasi pemain yang berubah, hingga sistem kompetisi yang dinilai membuat langkah Indonesia semakin berat. Narasi ini pun langsung memicu spekulasi liar. Apakah ini murni kebijakan teknis, atau ada kepentingan lain di baliknya? Beberapa pihak bahkan mulai menyebut adanya indikasi permainan yang bisa merugikan Indonesia. Isu ini makin panas karena datang di waktu yang sensitif, di saat Indonesia sedang naik daun, di saat sorotan dunia tertuju, dan di saat konflik antara FIFA dan AFC belum benar-benar reda. Namun perlu ditegaskan, semua ini masih berada di ranah narasi dan spekulasi. Belum ada bukti resmi soal kecurangan atau keputusan yang secara langsung merugikan Indonesia. Meski begitu, di mata publik, cerita ini sudah terlanjur membesar. Karena bagi banyak fans, ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal keadilan. Dan justru di tengah situasi seperti ini, tekanan terhadap Indonesia semakin bertambah. Bukan hanya harus menghadapi lawan di lapangan, tapi juga harus siap menghadapi dinamika di luar pertandingan. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi momentum. Karena jika Indonesia tetap mampu tampil kuat, tetap bisa menang, dan tetap melangkah jauh, maka semua narasi tentang dirugikan akan berubah menjadi satu hal yang lebih besar.
bahwa Garuda mampu menang bahkan di tengah tekanan, dan ketika isu itu terus bergulir, atmosfer di kawasan Asia Tenggara ikut berubah drastis. Beberapa media mulai membingkai situasi ini sebagai ujian besar bagi tim nasional Indonesia, bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal ketahanan menghadapi tekanan non-teknis. Narasi tentang perubahan aturan di Piala AFF makin ramai dibicarakan. Ada yang menyoroti jadwal yang dianggap tidak menguntungkan. Ada yang membahas potensi pembatasan pemain, dan ada juga yang mempertanyakan mekanisme pertandingan yang dinilai bisa memperberat langkah tim tertentu. Sekali lagi, semua ini masih berada di ranah spekulasi. Namun di dunia sepak bola, persepsi publik bisa sama kuatnya dengan fakta. Dan persepsi yang terbentuk sekarang adalah Indonesia sedang berada di tengah tekanan besar dari berbagai arah. Di titik ini, PSSI tidak tinggal diam. Mereka mulai memperkuat komunikasi, menjaga fokus tim, dan memastikan para pemain tidak terdistraksi oleh isu di luar lapangan. Karena jika terlalu larut dalam polemik, yang dirugikan justru tim sendiri. Sementara itu, di dalam skuad, semangat justru terlihat meningkat. Para pemain mulai menjadikan semua isu ini sebagai bahan bakar tambahan, bukan untuk marah, tapi untuk membuktikan bahwa sekuat apapun tekanan yang datang, di atas lapangan, yang menentukan tetap satu hal, performa. Dan jika Indonesia mampu melewati semua ini, maka bukan hanya hasil pertandingan yang akan dikenang, tapi juga bagaimana mereka bertahan di tengah badai. Karena terkadang, kemenangan terbesar bukan hanya soal skor, tapi soal bagaimana sebuah tim tetap berdiri kuat saat semua keadaan terasa tidak berpihak. Dan di tengah semua polemik itu, satu keputusan mengejutkan datang dari John Hartman. Alih-alih langsung menurunkan skuad penuh berisi pemain naturalisasi dan diaspora, ia justru disebut menyiapkan strategi berbeda untuk Piala AFF. Target juara dengan kekuatan full pemain lokal. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Hartman melihat AFF bukan sekadar turnamen regional, tapi sebagai panggung untuk membangun identitas asli tim nasional Indonesia. Ia ingin membuktikan bahwa kualitas pemain lokal Indonesia sudah cukup untuk bersaing, bahkan mendominasi di Asia Tenggara. Ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang, memisahkan dua fokus besar, skuad naturalisasi untuk level Asia dan dunia, skuad lokal untuk membangun fondasi dan kedalaman tim. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya kuat di satu level, tapi punya sistem yang berkelanjutan. Namun tentu saja, keputusan ini penuh risiko. Karena tekanan untuk juara sangat besar, ekspektasi publik sudah tinggi, dan lawan-lawan di Asia Tenggara tidak bisa lagi dianggap enteng. Apalagi setelah berbagai isu yang berkembang, mulai dari konflik FIFA versus AFC, tudingan anak emas, hingga narasi bahwa Indonesia sedang diuntungkan. Semua itu membuat target juara jadi semakin berat. Tapi di sisi lain, jika Hartman berhasil membawa pemain lokal menjuarai AFF, maka dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya membungkam kritik, tapi juga membuktikan satu hal penting, bahwa kekuatan sepak bola Indonesia tidak hanya datang dari naturalisasi, tapi juga dari akar lokalnya sendiri. Dan jika itu terjadi, maka Indonesia tidak hanya menang di turnamen, tapi juga menang dalam membangun identitas sebagai kekuatan baru di Asia.